Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Dalam waktu yang singkat ini insyaallah perkenankan Al-Fakir untuk menjelaskan sedikit tentang diwan, tentang syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Haddad, yang sering dikenal dengan syair berupa ilzam baba rabbak atau ilzam baba rabbik. Amiyah bahasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syair ini sangat berisi kental akan nilai-nilai tasawuf yang sangat kental. Ibaratnya diringkaslah Ihya Ulumuddin, diringkaslah Ihya Ulumuddin itu dalam untayan syair-syair ini. Mari kita simak bersama-sama. Qala al-Imam Haddad rahimahullah taala fi syi'rih, ilzam bab rabbik watruk kulladun. Berpegang teguhlah, pegang betul-betul, berada terus bab rabbik, di pintu Tuhanmu. Seakan-akan kita lagi minta-minta. Kita lagi minta-minta depan pintu orang yang kita minta. Kalau ini Allah Ta'ala, kita ketok-ketok pintunya terus sampai akhir hayat kita. Watruk kulladun, dan tinggalkan semua yang selain pintu Tuhan. Tetap ada di Tuhanmu saja. Was'alhus salamah, karena kita datang minta-minta. Apa yang kita minta-minta dalam depan pintu tuh? Yang kita minta as-salamah, keselamatan. Keselamatan dari apa? Min daril futun, dari tempat yang penuh dengan fitnah. Mana? Ini dunia yang kita masih hidup, masih melek. Darul futun. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu tercela, terlaknat, kecuali dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk kita, baju kita, peci kita, semua tercela, terlaknat, kecuali dzikrullah, kecuali yang berkaitan dengan mengingat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau tak mau terlaknat, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, seyogianya semua yang ada dalam mewarnai hidup kita, kita jadikan sebagai bentuk pengingat kepada Allah Ta'ala. La yadiku sadruk, jangan sampai hatimu itu sempit, jangan sampai hatimu gelisah, hati kayak orang kesel, kayak orang kecewa sekali. Fal hadis yahud, kenapa? Jangan sampai hati kita sedih, jangan sampai hati kita sempit, merasa dunia ini sempit sekali. Fal hadis yahud, kenapa? Karena yang terjadi apapun yang menimpa kita, terjadi apapun melewati kehidupan kita, yahun, semuanya enteng, semuanya enteng. Berapa banyak kita mengalami ujian, lagi kesel, aduh, motor hilang, HP hilang. Kadang HP hilang kesel banget ya, kesel banget. Cuma lama-lama udah enteng lagi, udah lupa enteng lagi. Nah, nikmat rasa lupa adalah bentuk keentengan apa yang terjadi tersebut. Allahul Muqaddir, kenapa? Karena Allah yang nentuin semuanya. Apa yang terjadi pada kita, semuanya Allah nentuin. Ente datang sini, nih muka-muka baru yang saya nggak kenal datang sini, itu karena takdirnya Allah yang nentuin. Wal alam syu'un, Allah yang menentukan. Apa yang ditentukan oleh Allah? Semua dunia, alam ini. Apa yang selain Allah, itu Allah yang tentuin. Urusan-urusannya Allah tuh. Semua yang selain itu urusan Allah. Amerika yang kita anggap adidaya, terus juga musuh kita misalkan, itu yang nentuin Allah, dia bersifat begitu tuh, yang nentuin Allah semuanya. Jadi nggak usah khawatir akan segala sesuatu, semua yang nentuin Allah, baikkah burukkah. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak, pikiranmu, pemikiran yang kau pikirkan, waktiarok, dan juga pilihan-pilihan gini, kalau begini gimana ya, kalau begitu gimana ya, saya pengen bikin usaha, saya pengen ini, saya pengen, macam-macam tuh pikiran kita berkaitan dengan dunia kita. Apa ya? Dakhuma warak, tinggalkan tuh di belakangmu, jangan sampai menguasaimu, karena capek lama-lama mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Berapa banyak kita pikirin, kita rencanain, nggak sesuai ekspektasi kita, ya kan? Karena lagi-lagi Allah Muqaddir, Allah yang nentuin, bukan kita. Wa tadbir aidan, juga tinggalkan di belakang tadbir, siasat, rencana. Bikin YouTube Al-Farah TV kan,
Biar apa? Oh nanti biar kalau berkembang kan kita bikin merchandise, kita punya studio, kita punya itu rencana-rencana yang manusia bikin. Yang mukaddirnya Allah. Sir alal khair watrukil ghair. Berjalan di atas kebaikan, tinggalkan yang lain. Udah gitu aja. Nggak usah banyak pikiran. Washhad man yarak man barak. Nah, sudah ditinggalkan pemikiran untuk ini, pikiran itu, saksikan siapa yang menciptakan engkau. Maksudnya apa? Nggak usah mikirin macam-macam. Yang tak kau pikirkan aja, tak kau rencanakan aja jadi, atau dirimu sendiri. Emang kau ada kau yang rencanakan? Oh saya nanti pengen hidup mancung, kalau hidup lagi di dalam janin kan. Saya pengen hidup mancung, pengen kagak, bukan kita yang rencanain. Allah. Hatta kita rencanakan lalu sesuai dengan rencana kita, itu aslinya rencana Allah juga. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kau tak mungkin bisa berkehendak kecuali kehendakmu ada dalam kehendak Allah juga. Wal maulakal muhaimin ilahun innahu yarak. Maulakal muhaimin innahu yarak. Tuhanmu yang memelihara, dia itu selalu melihat engkau, mengawasi engkau. Kalau kau sedih, wanti-wanti, ada yang ngawasin engkau. Kita nih di kolam berenang, ada bapak kita masih kecil, kolam berenang, kolamnya tinggi. Kita merasa tenang, kenapa? Oh ada yang ngawasin, bapak saya nggak kemana-mana. Kalau kenapa-napa nanti ada yang nolongin. Gitu. Nah, masa kita nggak bisa memandang itu kepada Allah Ta'ala, yang kita tahu Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Nah, kalau lagi sedih, lagi apa, nggak usah khawatir. Allah mengawasi. Allah nggak mungkin ninggalin kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lagi mau hasad maksiat, pengen berbuat mukhalafah, pengen memaksiati Allah Ta'ala, hati-hati ada yang ngawasin. Kita mau nyolong duit, bapak kita depan kita, apa perasaan kita? Wah, hati-hati. Masa sama Allah nggak bisa begitu? Padahal kita beriman Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Fawwid lahu umurak. Kalau ada sedih, ada ujian, ada macam-macam menimpa engkau, fawwid lahu umurak, karena Allah ngawasin, serahin kepada Allah Ta'ala. Kita kan nggak kuat apa-apa, kita, Pak, saya nggak bisa Pak, gimana nih, urusan ini, urusan itu. Bapak kita datang, wah kita tenangan. Masa Allah nggak bisa sama Allah Ta'ala begitu? Padahal bapak kita nggak ada apa-apanya dibanding yang menciptakannya. Wahsinid dunun, ketika udah serahkan urusan, ya Allah saya punya urusan begini, saya punya begini, saya serahkan kepada engkau, apapun yang engkau mau perbuat pada saya selanjutnya. Wahsinid dunun, perbaiki sangka baikmu kepada Allah Ta'ala. La yaksuru hammuk ma kutiriyakum, jangan banyak-banyak gelisah, apa yang sudah ditakdirkan itu yang terjadi. Lau walam wa kaifa qaulun bil hamak, perkataan lau, kalau aja. Kita sering ngomong itu, kalau lagi suatu seharusnya begini kita nggak dapat, coba aja saya begini ya dulu, saya nggak bakalan begini. Coba saya dulu belajar terus, coba saya dulu ngikutin orang tua saya dikali beliin HP, sekarang coba macam-macam, coba. Walim perkataan 5, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ya hidup saya begini, kenapa ya hidup saya begitu, kenapa orang lain lebih enak dari saya, omongan-omongan kayak gitu. Dan juga wakai Pak, gimana ya caranya ini, ini omongan dilhamak, omongan orang-orang yang maaf cakap bodoh, omongan orang bodoh. Kenapa bodoh? Orang itu udah diatur, apa yang terjadi udah diatur, ngapa masih nanya kenapa begini, nanya begitu? Pertanyaanmu sia-sia, karena apa yang Allah tetapkan itu yang terjadi. Nggak ada kalau-kalauan, nggak ada coba aja, coba ini, coba itu, nggak ada. Yang terjadi itu yang bagian. Ya darit Allah alladzi khalaq, omongan seperti ini omongan yang i'tirad kepada Allah Ta'ala. Apa i'tirad? Menentang Allah Ta'ala atas apa yang ditakdirkan. Alladzi khalaq, yang mana Allah yang udah menciptakan engkau. Wa qada wa qaddar, dan Allah yang telah mengqadakkan, menjadikan qadakmu begini, ketetapanmu begini. Wa qaddar, dan memberikan ukuranmu sekian. Kullu syai' bihaq, semuanya yang Allah takdirkan bihaq, itu dengan hak, tidak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Hatta setan sekalipun, setan sekalipun, ente bayangin kalau nggak ada setan nggak ada yang mau jualan di pasar, ya, nggak ada yang mau jualan di pasar, nggak ada yang mau jual macam-macam. Orang semua nggak ada yang bisikin macam-macam, semuanya pengen lillah aja, pengen ibadah aja. Bisa muamalah ente, bisa hidup berkelanjutan, tidak, nggak ada yang perhasrat dunia lagi. Ada haknya nggak setan? Ada hak, nggak batil kalau apa yang Allah ciptakan. Wah,
Ya qalbi tanabbah watrukil majun. Wahai hati, sadarlah. Watrukil majun, dan tinggalkan sendak gurau. Jangan banyak sendak gurau, jangan banyak percakapan-percakapan yang tidak ada artinya. La yaksuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan sampai banyak gelisah, apa yang sudah ditakdirkan itu yang terjadi. Qad damin ta'ala, Allah telah menjamin segalanya. Birrizqil qawim, Allah telah menjamin semua hambanya. Birrizqil qawim, dengan rezeki qawam, dengan rezeki yang terus menerus. Fil kitabil munzal nuran bil anam, yang mana itu telah termaktub dalam Al-Qur'an, kitab al-munzal nuran lil anam, yang menjadi nur cahaya buat seluruh alam. Faridah, maka atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, faridah, keridoanmu kepada apa yang telah Allah tetapkan hukumnya wajib, faridah. Kalau sampai kau tak ridho, maka kau telah menyalahi kewajiban. Bagaimana kita tahu Allah telah ridha kepada kita? Kata guru saya Abdullah bin Muhammad Baharun, kalau kita mau tahu Allah udah ridha sama kita atau belum, lihat pada diri kita udah ridha sama Allah Ta'ala apa belum atas yang Allah perbuat pada kita. Ingat ridha artinya bukan tulus, bukan rela. Ridha artinya puas. Puas. Kayak ente makan bakso 5 mangkok, puas. Puas. Seharusnya begitu. Allah berbuat apa pada kita, kita puas. Kok bisa saya puas? Kalau yang sayang direnggut, yang sayang wafat, yang kita sayangi wafat dan sebagainya, bagaimana kita bisa puas? Ketahuilah kalau kita sadar yang ngambil itu Allah Ta'ala, kita akan puas. Ya kan? Oh, yang ngambil bapak saya Allah Ta'ala, berarti dia ada dalam perlindungannya Allah Ta'ala, ada di sini Allah Ta'ala. Masa kita nggak puas? Gitu. Wasakhat haram, dan benci kepada apa yang Allah ciptakan, Allah berbuat pada kita, haram hukumnya. Wal qunu urahah, qanaah, menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang Allah bagikan kepada kita berupa rezeki. Terima apa adanya. Rohah, ini santai, enjoy, membuat kita santai. Wat tamak junun, dan sifat tamak, rakus, adalah bentuk kegilaan. Bagaimana? Contoh, beda orang yang puasnya hanya sekedar segelas air atau semangka. Woi, udah lama gak makan semangka, sekalinya makan semangka, manis, segar, senang rasanya. Sama yang kalau senang itu harus beli HP dulu, iPhone, laptop, apa segala macam. Enak mana? Enak yang senangnya hanya sekadar sepotong semangka. Kenapa? Karena kalau dia mau senang, cukup datang ke tahlilan. Semangka udah makan semangka udah senang. Sedangkan yang senangnya harus lewat iPhone, lewat laptop, lewat HP, mobil, dia harus usaha dulu. Paling nggak ngerengek dulu sama emaknya. Kalau masih ada emak, ya kan? HP hilang, HP ku ngerengek dulu baru dikasih. Capek nggak? Capek. Mendingan datang ke tahlilan, makan semangka, senang. Atau kesenangan-kesenangan lain. Maka orang yang paling senang itu adalah orang yang kemauannya paling sedikit, apatah lagi kalau kemauannya tiada. Orang yang paling sulit adalah yang kemauannya banyak. Jangan banyak-banyak kemauan, cukup kebutuhan, dan kebutuhan udah dijamin. La yaksuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan sampai banyak gelisah, apa yang sudah ditakdirkan itu yang akan terjadi. Anta wal khalaiq kulluhum abid. Engkau dan semua makhluk yang Allah ciptakan, semuanya itu hanya hamba. Kita hanya hamba, budak. Hamba, budak. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Sebagaimana bentuknya hamba, sebagaimana hakikatnya hamba, Allah bebas melakukan apapun pada kita. Ya enggak? Kita punya barang, punya nih mic, saya yang beli, saya jatuhin, saya hancurin, boleh nggak? Boleh, terserah saya. Cuman ngapa saya jatuhin, saya hancurin? Ya karena saya orangnya bodoh. Udah punya barang bagus, bukannya disimpan, bukan dijaga, malah dihancurin, disia-siakan. Tapi Allah bodoh nggak? Liyazubillah, nggak mungkin. Allah bodoh, hasya. Allah maha penyayang, maha pengasih. Kalau udah ciptakan sesuatu, nggak mungkin sia-siakan. Muhammad waktu mamak, wahak ma yufid, kegelisahanmu dan rasa sedihmu itu tidak ada
faedahnya sama sekali. Kau sedih. Apa yang kau sedih itu akan berubah kembali kepadamu, enggak akan. Al-qada taqaddam fagnim sukun. Selama takdir Allah Ta'ala yang lebih dahulu daripada kegelisahanmu, dan selama takdir Allah Ta'ala pasti akan terjadi, maka tinggalkan kesedihan. Tenang aja udah, tenang. Ya kan? Kita nggak bisa merubah sesuatu. Kenapa harus kita bersedih akan hal tersebut? Padahal kalau kita tenangkan diri kita, ya udah, jadi loss aja and enjoy. La yakfuru hammuk ma qaddir yakun. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang bukan ditetapkan untukmu enggak mungkin sampai kepadamu. Walladzi kusim lak hasilun alaik. Dan apa yang sudah dibagi untukmu itu pasti yang akan sampai di tanganmu. Nih, bagian saya udah ditulis di Lauhil Mahfuz. Petani akan makan semangka sekali lagi. Ini udah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang makan ditulis. Yang belum makan berarti belum ditulis. Mau buru-buru makan dah. Biar menyesuaikan dengan takdir Allah Ta'ala makan. Ya, bagus. Saya cerita dikit. Saya lagi makan siang di pondok pesantren saya ngajar. Makannya pakai nasi pecel sambal kacang, sambil dengerin qasidah ini, sambil kedengerin qasidah lain, pas lagi nyuap alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Pas lagi hasilun ladaik, pas lagi nyuap, apa yang sudah ditakdirkan jadi bagianmu itu akan ada di tangan. Lagi nyuap, ya Allah, ini bagian saya. Hadis bunyi menangis saya ketika itu. Ya Allah, bagian saya ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pas banget lagi makan. Pak, cukup buat kita qanaah, terima apa adanya. Hidup nggak lama. Ngapain repot-repot? Wastagil bi rabbik. Kalau gitu ngapain kita dunia? Istagil bi rabbik. Sibuk-sibukkan diri dengan Tuhanmu. Wallazi alaik, dan sibukkan diri atas apa yang diwajibkan ke atasmu. Fi fardil haqiqah wasyar'il masud. Dalam mencari hakikat kehidupan sebenarnya yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala, wa syar'il masud, dan menjalankan syariat-syariat yang dilindungi. La yaksuru hammuk ma qaddir yakun. Syar'ul Mustafa al-Hadil Bashir, syariatnya Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk pada kita dan memberikan kabar gembira pada kita. Dialah khatmil anbiya, penutup para nabi, al-badril munir, rembulan yang menerangi, sallallahu alaihi. Semoga Allah menyelawatkan kepadanya, ar-rabbil qadir, Tuhan yang mentakdirkan, yang maha kuasa. Ma'rihus sabah malat bil gusun, selama angin itu sepoi-sepoi di atas ranting pohon. La yakturu hammuk ma qaddir yakun. Jangan banyak gelisah. Ma qaddir yakun, apa yang telah ditakdirkan itu yang terjadi. Ya. Maka sekarang jagalah rasa senang kita, jangan banyak gelisah. Cari yang senang-senang, jangan gelisah. Kenapa? Karena yang sudah ditakdirkan itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.